seorang perempuan di atas kapal, khususnya lu secara pribadi mengalami diskriminasi dari teman-teman atau rekan-rekan pelaut yang ada di atas kapal, karena banyak banget nih kan orang-orang di luar sana yang belum tahu mengenai tentang pelayaran khususnya tentang wanita. Kita banyak banget dianggap kita sering dipandang sebelah mata mengenai tentang pelaut wanita. Diskriminasi, bisa apa sih perempuan di atas kapal, ngapain sih perempuan di atas kapal, mending lu di rumah aja, mending lu karir di darat segala macamnya. Lu pernah nggak ngalamin hal-hal seperti itu, diskriminasi dari entah dari rekan-rekan di atas kapal ataupun dari orang-orang lingkungan sekitar lu? Gimana tuh, lu pernah nggak ngalamin gitu? Pernah, bohong kalau nggak pernah. Kayak, emang lu bisa ngerjain ini lu sepele, lu kerjain sendiri, bodo amat gue bilang. Pasti itu diskriminasi, pasti dia bilang kan cewek ini bisanya ini, tapi balik lagi lah ke individunya masing-masing kan. Bener-bener. Terus lu apa yang buat motivasi lu untuk membuktiin bahwa gue nggak seperti itu, gue bisa untuk bawa kapal, gue bisa untuk kerja di atas kapal sampai saat ini? Apa yang membuat lu menjadi punya motivasi untuk bisa lewat itu semua? Masalahnya sama, laki sama cewek makannya sama, ininya sama. Jadi ya sebelum kita masuk kita tahu kan ini tuh dunia laki-laki di situ. Satu kelas kalian itu pasti ceweknya sedikit ya. Kalian udah masuk, kalian udah terjun ya, kalian udah tahu belum resikonya. Ya, jadi ya jangan setengah-setengah, makanya aku bilang udah basah sekalian. Udah basah sekalian, jadi dia ngalamin juga. Ngalamin, dan aku ngalamin di diskriminasi kayak gak bisa lu, gak bisa kayak gini. Mungkin bisa, aku bilang ngerjain ini nanti susah, minta tolongnya. Gue dari sini bisa, aku bilang. Jadi kerjanya sendiri apa? Tapi bilang ini kayak negeri sini, ini ada minta tolong ini. Negeri Dewi, susah kan itu, pasti badan itu. Dewi itu David. Lightfoot David. Terus kayak orang bilang susah ini, minta tolong sama ini aja, nanti kamu susah ini. Nah, aku ambil gris, naik sendiri, gris sendiri juga. Ini cewek tomboy ini. Selesai. Jadi pasti yang namanya diskriminasi itu pasti ada dari rekan-rekan pelautnya sendiri, dari teman lingkungan sekitar, walaupun dia tidak mengucapkan secara langsung, tapi itu ada karena gue pun mengalami ketika mempunyai seorang kadet ataupun officer perempuan di atas kapal, pasti ada mengalami sebuah diskriminasi seperti itu. Tapi untuk teman-teman pelaut wanita, kalian jangan patah semangat, kalian jangan langsung menyerah, kalian jangan dengerin perkataan diskriminasi yang ada di kuping kalian capek sendiri, tapi buktiin ke mereka, bangkitkan semangat kalian, belajar yang baik untuk kalian bisa buktiin bahwa kalian bisa menjadi seorang officer yang bertanggung jawab, berkompeten lebih dari laki-laki ataupun laki-laki yang ada di atas kapal. Buktiin ke mereka, bukan hanya laki-laki yang bisa jadi kapten, tapi perempuan bisa jadi kapten. Dan banyak banget sekarang kapten-kapten perempuan yang kebetulan gue kenal, itu sekarang mereka ada di perusahaan-perusahaan ternama. Dan itu keren banget, gue salut banget untuk mereka semua. Bahkan gue salut untuk perempuan-perempuan yang jadi chief officer, second, apalagi kayak dia Molim 3 itu berapa sebenarnya? Pekerjaan lapangannya hitam, lapangan terus, panas, itu kan jarang banget perempuan mau. Jadi itu keren banget buat gue. Jadi jangan pernah kalian menyerah atas diskriminasi yang kalian alami. Bener nggak? Normal ya diskriminasi. Orang kan cuma bisa ngomong aja kan kayak lu bisa. Tapi ada yang simple. Tuh, gue suka nih. Selain diskriminasi, kita dengar yang namanya pelecehan seksualnya agak sensitif nih. Ya. Kita balik ke sensitifan. Sorry banget ya. Tapi untuk namanya kita perlu tahu juga. Perempuan sendiri di atas kapal, pemikiran orang-orang awam pasti kita pernah melakukan atau pernah kena namanya pelecehan seksual. Ini mumpung ada pelaut wanitanya sendiri, pernahkah lu mengalami sebuah pelecehan seksual di atas kapal? Alhamdulillah nggak pernah ya? Ya Puji Tuhan nggak pernah. Selama ini aku punya couple ya walaupun agak ya tau lah laki-laki. Yes. Kalian para laki-laki ada cewek cuma seekor, pasti kalian nyepik-nyepikan. Kalau kalian disepik, jangan baper. Apalagi kalau cuma dibuatin ini begini nih kayak keseruan. Oh bener, dibikinin teh atau kopi. Please jangan baper. Dia tuh bikin kopi pakai air, bukan pakai cinta. Terus kalau gue balik kalau perlu sampai dia mukanya merah. Nah kalau misalnya lu balik laki-laki yang baper gimana? Ngapain baper sama aku bilang kan. Salah orang bestie, aku bilang kan. Salah
jangan di kapal itu kayak keganjenan. Banyak yang kulihat emang keganjenan, sorry nih bukan jelek-jelek. Keganjenan itu dalam hal apa nih? Kayak udah tahu laki-laki semua ya. Bayangin kalian hidup ini satu kapal itu paling banyak ya. Kayak aku kemarin mayoritas iya. dengan satu orang dengan 19 kru laki-laki yang tiap hari kamu lihat dia tiap hari, lihat hari-hari. Mungkin kalian lihat dia kerja baik, udah kerja jaga yang ini kalian inilah kasih jarak sendiri, jangan terlalu keganjiran kayak udah tahu laki-laki terus kalian mau cantik mending kalian gak usah mandi. Tunggu dulu bentar. Ya nggak gitu juga ya. Gitu, perempuan harus ya, jangan jorok lah ya gitu. tapi ya minimal jangan mancing. Kucing aja dikasih ikan datang. Bener gue setuju. Apalagi itu yang satu hari lihatnya orang-orang itu. Cuma kalian tuh kayak pasti bakalan jadi princess. Walaupun kalian GB, walaupun kayak apa, pasti itu kalian nggak ada lagi soalnya. Cuma seekor itu. Seekor. Maksudnya kan cuma kita aja kan. Jadi ya inilah kalian juga pintar jaga-jaga diri lah. Jangan sampai dikit-dikit udah baper terus. Dibuatin kopi, baper. Diajak makan, baper. Bener. Tapi berarti lu dari kapal nggak pernah ya? Bahkan kru lu itu yang menjaga lu banget di situ. Care. Ya care. Ini pertanyaan tambahan. Pertanyaan tambahan. Enggak, ini yang ini barusan ada. Oh ya, masih ada di benak kepala gue nih. Bolehkah terlibat cinlok di atas kapal menurutku? Menurutku secara pribadi ya. Untuk pandangan dari seorang cewek wanita di atas kapal. Cinlok itu normal, banyak kasus yang cinlok di kapal. Tapi balik lagi, selesai dulu tanggung jawab kalian. Jangan karena cinlok terus ibarat kalian cinlok sama masinis ya, terus harusnya kalian ngetes skoci ini seminggu sekali. Tiap hari kalian ngetes skoci karena memanfaatkan lagi dalam skoci. Jangan. Ingat itu. Selesai dulu tanggung jawab kalian. Kalau mau keluar cinlok, pacaran. Masih normal kok. Orang pasti punya rasa kan? Betul. Jangan. Jadi normal aja menurut aku. Cuma selesai dulu tanggung jawab kalian udah selesai, baru kalian ini. Ya, gue setuju benar. Nggak salah kok kalau misal jaganya nggak sama terus bangun makan bareng, ngobrol bareng, nggak apa-apa. Yang penting tidak mengabaikan tugas tanggung jawab masing-masing. Terus ini tambahan untuk teman-teman perempuan dan teman-teman laki-laki kita di atas kapal. Jangan pernah kalian berduaan di atas kapal tuh kunci kamar. Tolonglah, itu kan ada menimbulkan pertanyaan gitu loh. Ini sering banget terjadi di Indonesia, benar nggak? Suka nggak suka, ini akan jadi pro dan kontra, tapi itu kenyataan yang terjadi. Jadi tolong untuk teman-teman juga yang khususnya wanita, kalian pintar-pintar jaga diri. Terus lagi ini, banyak juga aku dapat kayak gitu. Dari ini kamar ini pindah ke kamar ini. Kalian ngapain? Main coklat. Main gundu. Gue horor itu gue sekarang ya. Ngeri. Makanya ngapain coba? Serius, mending kalian teriak-teriak aja itu. Daripada kunci kamar. Mau ngapain sih kunci kamar? Please jangan, sumpah jangan. Soalnya emang orang kapal itu nggak akan cerita ya. Nanti pindah kapal, nggak akan nutup bibirnya, nggak cerita. Bener ini banyak aku dapat juga. Betul. Gue bener. Gue baru ingat tembok di kapal itu bisa ngomong. Biar lu udah pindah dari kapal itu pasti riwayat kehidupan lo, riwayat pekerjaan lo di kapal tuh bisa ngomong kemana-mana. Ya ajaib nggak ajaib sih, itulah dunia daripada pelayaran. Jadi kalau bisa di atas kapal kalian nggak perlu yang terlalu namanya show off untuk diri kalian, show off untuk apapun yang kalian punya. Jadi tetap jadi diri kalian sendiri aja. Kalau bisa sih nggak perlu terlalu terbuka, kalau gue bilang di atas kapal. Dalam omongan dan dalam pakaian. Iya, dalam omongan khususnya. Lu ngomongin A, B, C atau apapun. Lu sama si A, sebelahnya nih ngomongin. Ya udah putar-putar itu aja. Apalagi circle-nya barat 20 orang aja. Betul. Ya, 20 orang. Karena aku jaga sama si ini, ngomongin si ini. Itu salah satu yang bisa bikin kita berantem dengan kru kita di atas kapal. Misalnya gue jaga sama dia nih, misalnya nih ya. Dia officernya, gue jurumudinya. Terus dia ngomongin jurumudi yang lainnya. Nah, gue nyampe ke jurumudi satu itu, atau dia ngomongin daripada si second officer, gue nyampe second officer, si Ted mau gini-gini. Nah, itu hati-hati kalian ya. Panjang itu, jangan sampai sekali terjadi. Benar. Itu bikinlah suasana yang nyaman di atas kapal, suasana yang bisa kalian tinggali selama kalian berada di sana. Terus ciptakanlah kekeluargaan, pertemanan yang baik di atas kapal.
Itu dari gua. Punya pengalaman menarik nggak di atas kapal? Pengalaman apa tuh? Pengalaman kerja selama jadi officer, entah mungkin pertama kali di audit atau mungkin kejadian-kejadian di atas kapal mungkin bocor kah, atau pengalaman jelek lah, buruk dan baiknya di atas kapal. Kalau gua kan pernah namanya kontainer jatuh. Lo tau nggak kontainer jatuh? Yang di Pernah kan? ini kan? Ya pokoknya nggak usah sebutin Ya. itu, tapi kayaknya lo udah jadi kadit ya? Enggak. Gue jatuh itu. Nah, di kontainer jatuh, terus gue pernah ngalamin namanya kapal kebakar. Gue pernah ngalamin, ya baik kan kapal kandas segala macamnya. Lu pernah nggak ngalamin kayak gitu? Judul skrip gua ada pas aku ini tentang kapal kandas, kapal kandas di Ponti. Gua bikin skrip 2 minggu selesai itu sudah. Kapal ini kapal lu pernah kandas di Pontianak ya? Bukan lagi itu. Yang pernah masuk Ponti sering kan di Bui. Gua nggak tahu sih. Iya. Bapak Jujur aku gua nggak tahu. besar-besar bapak. Kepala aku cute-cute. Maaf ya. Cute-cute sekali. Biasa lah emang ngeliat kalau kontainer itu pengalaman gue di kontainer juga kayak gitu. Dia, Wih, gue nggak tahu sih ya kalau ini ya. kapal kecil. Iya, cepat. gue nggak tahu. Kita kadang bisa 6 jam, 8 jam. Bahkan Iya. gue di Korea cuma 2 jam. Itu Hmm. dari Incheon mau ke Busan. Di Incheon gue cuma 2 jam. Sandar OHN itu jam 5 untuk kita mau masuk di Incheon, terus sandarnya itu jam 8. Jam 8 terus jam 10 lewat lah itu udah OHN. Lu bayangin deh. Terus gue jaga lagi jam 12. Itu suka dukanya kontainer. Terus dia cepet banget. Aku suka. Ya, tapi untungnya dia cepet dapat sinyal. Ya. Itu bagusnya. Beda sama bulk carrier. Bulk Ya. carrier itu kan waduh, udah lu lama di atas kapal, wifi di kapal habis. Ya udah lu merana sudah, nggak merana juga sih. Maksudnya nggak ada hiburan aja di atas kapal. Tapi itu yang aku suka justru. Makanya aku pernah ditawarin Wah, buat di kapal ini luar kan biasa. kapal kargo terus kapal ini suka. Enggak, emang aku lebih suka kontainer, capeknya ini di PHP-nya ini pasti di PHP kan. Capek udah di PHP, habis itu kita lagi udah bongkar, udah ini berangkat udah wain lagi, jaga lagi, aduh. Luar biasa. Pernah ya. Di Jakarta itu pasti lambat, pasti. Jakarta pasti. Yang dari mana Jakarta? 213 Oh, pusat juga. HM itu subuh. Aku jam 12 kan ya, nggak mungkin sampai kamar langsung tidur. Benar. Karena dia ada sinyal kan, main HP sampai jam 1. Itu karena bisa lebih. Jam 4 OHM, jam 3 OHM, jam 4 apa jam 5 sandar kan. Jam 6 kan kita malam juga jaga. Selesai sandar itu setengah 7, terus aku bilang sama jurumudi, Bang, aku main dulu ya, aku bilang kan. Udah tempo, aku bisa mandi, di sini OHM, makanya formen. Bang, selesai jam berapa kan kita di CCT, dan nanti pindah ke perusahaan, pindah ke dermaga selanjutnya kan. Ini nanti jam 8 udah OHM, cuma 16 box, oh sedikit sekali tuh. 14 kan, atau berapa ya? Pokoknya sedikit. Suka duka kontainer begitu emang. Sabar-sabar ya. Jadi ya, sudahlah. Jadi aku Nikmatin aja. Jadi aku berdua sama jurumudi itu duduk di bawah sambil nungguin kontainer kan, sambil jaga itu berdua. Ini mandi kali, gue bilang. Endingnya di PHP sampai jam 10 selesai sandar. 11 sejam lagi kan, udahlah besok aja sekalian nggak mandi deh. Tapi sebenarnya ini gue juga pernah kan di perusahaan Indonesia juga gue pernah. Emang sebenarnya kalau emang perusahaan milik sendiri emang sedikit tidak teratur sih buat gue. Karena kadang ada udah close nih, daripada untuk kita loading discharge tiba-tiba mereka masuk. Udah itu yang paling bikin ngenes sih sebenarnya. Bikin capek itu gitu. Terus PHP dari OHN itu nunggu standby itu waduh parah banget. Dan gue ngalamin itu loh. Nggak bohong kalau ini kalian nggak ngerasain tidur di sembarang tempat. Di Iya, belakang tidur wis. tali. Yes. Itu pasti langganan tali. Di belakang wis lah, nempel. Yang penting kapal Yes. nempel itu kalau tidur di mana penting nempel. Ya, Udah tidur. mau kalian cewek, mau kalian cowok. Karena aku pas kadet itu ya, sampai fotoku tidur itu nyampe ke kantor. Gila, bilangin. Gak usah bersih suka banyak banyak foto ah. Tahu itu. Gue juga Aku bingung. tidur kan di belakangnya Wilis. Dasarnya kadet itu kamu molor kan? Itu nempel. Tidur itu udah lama, gak lama. FM itu datang ke kapal terus saya bilang, lihat fotomu astaga. Marah-marah besti. Kalian kadet itu masih sembarang tidur. Nah, itulah suka duka kita kerja di atas kapal. Iya. Nggak cewek nggak cowok pasti semua Sama, ngalamin. udah Ya gak kan? ada beda gender itu kalau Betul. ngomong pelor, kalau dia kan pelor kan nempel gitu. Pelor tuh? Nempel molor. Oh iya benar. Iya benar. Nambah kosakata baru. Iya, gue baru tahu sih pelor asem.
pesan untuk teman-teman atau adik-adik yang akan mau masuk pelayaran, khususnya pelaut-pelaut wanita itu apa? Karena pasti banyak ketakutan, kekhawatiran ketika apalagi orang tua ya, kekhawatiran anak-anak mereka kerja di atas kapal. Tunggu dulu bentar, orang tua lu khawatir nggak sih lu kerja di atas kapal? Nah, ini penting nih buat gue nih. Sorry ya Bu, aku nggak pernah ngabarin kalau kapal berangkat ke Oh my god! Astagfirullahaladzim. enggak, daripada ini paling kalau aku telepon ngechat ya. Justru orang tua itu penting tahu anaknya udah berangkat atau belum. Iya, kurang cuma aku nggak mau sih. mak lu khawatir. Iya, tapi masih ada 3 kok di rumah, jadi aman. Hah? Aku bersyukur sih aku punya orang tua yang nggak pernah mikir macam-macam. Kayak aku di Jakarta ini sekarang sendirian, nggak ada keluarga. Aku pun nggak di mes, aku di kos sendiri. Ya udah, yang penting tahu jaga diri. Ya karena anaknya udah kayak gini, tahu lah. Iya. Pokoknya Sekarang ini pesan ya untuk teman-teman wanita yang mau jadi pelaut, adik-adik yang mau jadi pelaut, terus teman-teman perempuan yang sekarang sedang berlayar atau yang sekarang sedang menekuni pekerjaan di atas kapal. buat adik-adik yang mau daftar, banyak kemarin di TikTok aku main TikTok. Oh, dia main TikTok ya, jangan lupa di follow TikToknya. TikToknya apa? Pansos. TikToknya apa? Nama aku Besti. Nah, namanya keren lepan, nanti ada di bawah. Nah, kayak banyak Pak, kalau di kapal gini-gini enggak. Dulu pasti ada mindset jelek di atas kapal. Oke, zaman dulu oke lah. Tapi makin kesini aku lihat udah nggak ada yang kayak aneh-aneh gitu. Orang mau kerja. Udah nggak ada pikiran kayak aku di kapal begini. Nggak ada Besti, benar nggak ada. Jadi kalau kalian mau di atas kapal, kalian harus tahu kalian kerja kapal itu pasti cowok-cowok. Terus kerjaan berat. Nggak ada kerjaan yang nggak berat kan? Iya, Ya. nggak ada. Berat semua. Terus kalian harus siap jauh dari orang tua, jangan manja. Pokoknya itulah, kalian kalau udah masuk kayak sini ya aku sama manja lah. Apalagi jangan terlalu ini kayak kata-kata orang dulu di kapal nanti begini. Nggak ada itu pasti. Aku udah ngalamin cilok is okay, tapi selesaiin dulu tanggung jawab kalian. Perbedaan pendapat. Ya. Kalau gua Nggak suka. sebisa mungkin jangan Cilok. kalian cilok, menghindari. Kalau kalian udah turun di atas kapal sih nggak apa-apa. Itu menghindari adanya keributan di atas kapal. Kalau gua dari gua pribadi. Ya itu kan dari segi rezeki kan. Iya, betul. Tapi kan emang banyak yang cilok dan nggak betul-betul mereka lanjut kok. Ya itu kita nggak tahu. Jadi karirku istriku kayak gitu kan. Enggak. Kalau di TikTok Gua nggak tahu. enggak aku enggak ada ya kan. Gua nggak tahu kalau itu. Jadi itu untuk Pokoknya jangan manja lah itu. ya itu untuk pelaut atau teman-teman yang bekerja di atas kapal khusus wanita. Kalau dari gua nih ya, Bisnisnya juga sama kok Besti. iya benar-benar jawabannya sama. Kalau dari gua untuk teman-teman yang wanita khususnya pelaut dan teman-teman adik-adik yang mau mendaftar sekolah pelayaran, apapun yang jadi omongan orang-orang di lingkungan kalian mengenai tentang pelaut, diskriminasi terhadap kalian, jangan pernah kalian dengar. Capek. Iya, jadi jadikan itu sebagai motivasi kalian untuk kalian bisa bangkit dan buktiin bahwa pelaut wanita itu bisa lebih berkompeten daripada pelaut-pelaut yang mayoritasnya adalah laki-laki. Dan buktiin ke mereka bahwa kalian juga bisa kapten. Dan itu sih buat gue. Jadi jangan termakan omongan orang. Itulah Dan capek. pintar-pintar jaga diri di atas kapal. Pintar jaga diri, jaga omongan, jaga perilaku. Capek kalau dengerin kata orang. Dalam kapalnya. Guys. Pokoknya udah di atas kapal itu kerja aja itu kalian. Betul, itu dari Ya. kisah sesi gue sama Korea ini. Gila, gue ketemu pertama kali sama Doi ini di Singapura. Dia ganteng dulu ganteng banget sumpah. Tapi sekarang dia sudah berubah guys. Sampai aku bilang sama kapten, kan saya mau jadi karirnya dia 2 tahun nggak apa-apa gue. Dulu itu dia ganteng Besti. Dan dulu aku kurus. Aku. Oh, enggak, saya nggak ganteng kok sekarang. Enggak ya? Jadi udahlah pokoknya itu. Sampai aku share fotonya dia Besti dulu itu. Pokoknya itu yang bisa kita sharingkan berdua. Semoga ini bisa bermanfaat buat kalian, menjadi sebuah pembelajaran. Ambil yang positif dan buang yang negatif daripada pembicaraan ini. Dan khususnya untuk serikandi wanita, gue salut buat kalian di dalam bidang pelayaran. Kalian bisa bertahan
atas kapal dalam pressure yang luar biasa. Makanan Dan pasti. gue selalu banget gue respect sama kalian semua dan tetap menjadi serikandi dalam dunia pelayanan yang luar biasa, berkompeten dan bertanggung jawab. Sekian yang belum. Satu lagi ya. Satu lagi nih. Belum. Dia udah closing udah amat. Ya udah, lanjut. Ini kan banyak yang bilang lagi sekarang lagi pusing-pusingnya kayak ijazah ops, ijazah manajemen, ya kan? Betul. Yes. Gak usah malu Besti. Saya swasta. Saya per hari ini masih ijazah operasional. Bisa kok, ayolah kalian. Gak usah terpaut kayak apa sih ini, udah jalan aja. Lagi yang buat cewek-cewek. Nanti apa sih ini mbak udah gas aja Besti, gas. Ijazah juga aku ijazah juga operasional, gas. Gak usah mikir apalagi sama manajemen. Sering aku dibilang gitu kan, ih operasional, why not? Sama kok, itu cuma kertas. Penting skill bukan sih? Betul. Operasional manajemen sama aja. Sama. Itu Swasta yang negeri kertas. sama. Cowok-cewek sama. Yang penting skill kalian Ya. perbaharui, skill kalian bisa kalian upgrade lagi. Makanya jangan ini sih. Ada lagi? Jangan takut, udah gas aja, gas. Mantap. Thank you, Nuraini. Terima kasih banyak. Nanti Apa ini? terima kasih. Oh. Gitu. Nanti gua akan ada di TikToknya dia. Kalau dia berkenan masukin dulu TikToknya. Iya dong. Jadi jangan Dia nggak lupa. mau Besti bikin. Enggak. Jadi jangan lupa untuk follow Instagramnya Nuraini ada di sini sama TikToknya. TikToknya apa sih? Aku. Namamu? Iya, semuanya nama aku. Oh, semua Instagram itu Nuraini Latifah ya? Searching aja di YouTube kalau di Google ketik nama aku pasti muncul semua. Oh ya? Itu TikToknya, Instagramnya namanya Nuraini Latifah. Itu sharing yang bisa kita sampaikan. Don't forget to like, share, comment, and subscribe my YouTube channel. See you next on the video and God bless you. Bye.